saja. Saya juga kaget, Pastor. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Wajahnya cerah ceria semua, saya lihat, puji Tuhan. Ya, tetap semangat. Baik, tak terasa ini belum tentu hari terakhir ya. Ya. Untuk tahun ini atau untuk sesi yang ini? Ya, untuk seksi yang ini yang terakhir ya. Saya pribadi sih tetap mau lanjut ya. Saya yakin Bapak Ibu juga tetap mau lanjut. Nanti kita bicarakan dengan Pastor Tony langkah selanjutnya atau bahasan selanjutnya apa. Baik, mari sebelum kita doa, kita angkat satu pujian. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, tak henti-hentinya kami mengucap puji dan syukur padamu. Terima kasih Bapa, Kau teguhkan kami untuk tetap setia menghadiri kursus kitab suci, kursus dasar kitab suci ini. Biarlah kami semakin menambah pengetahuan kami tentang firman-Mu, firman-Mu yang merupakan terang bagi kami semuanya. Dan biarlah kami terus belajar ya Bapa. Biarlah kami boleh mengambil bagian, boleh ikut ambil bagian menjadi pewarta-pewarta sabda sukacita-Mu. Biarlah Pastor Tony pada malam hari ini dapat menyampaikan materinya dengan baik dan kami semuanya dapat membuka telinga kami, mata hati kami untuk mendengarkan, memahami isi materi yang disampaikan oleh Pastor Paulus Tony. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Ia menuntun kami demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor silakan tanpa berlama-lama. Baik, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara-saudari. Kita akhirnya sampai kepada penghujung kursus kita ini. Nah, untuk saya juga suatu hal yang menggembirakan juga bahwa saya bisa menemani perjalanan Bapak dan Saudara. Kurang-kurangnya dalam kursus dasar, saya tidak sangka bahwa ada sampai 18 pertemuan. Saya itu sekitar 13-14 pertemuan. Tapi ternyata dalam perjalanan ada hal-hal yang harus dikembangkan dan ya, Oktober kita mulai dengan beberapa kali kita ada di Indonesia karena urusan baik karena di Turki maupun karena Ordo di mana akhir Oktober, November, Desember, Januari, Februari, April, Mei 8 bulan hampir sama dengan seorang bayi yang 9 bulan 1 hari itu. Kita 8 bulan telah berjuang untuk coba melihat hal-hal yang
mendasar, hal dasar dari Alkitab kita. Dan tentu setelah kita sampai kepada penghujung ini, kita harus sadar bahwa kita belum tahu banyak. Kita belum tahu banyak. Yang kita tahu adalah bagian dari kulit-kulitnya saja, karena setiap buku atau setiap kata pun di dalamnya, apalagi malam ini kalau kita mempelajari tafsiran, kita tahu bahwa setiap kata itu hidup. Setiap buku itu hidup. Ketika dia ditulis pada 2000 tahun lalu, makna dasarnya mungkin sama dengan kita, tetapi bagaimana diterapkan, bagaimana itu terwujud dalam hidup orang saat itu, di tempat itu, mungkin di tempat kita sekarang dan pada saat ini akan berbeda sedikit. Itulah sabda Allah yang terus menerus hidup karena roh yang berbicara kepada kita. Baik, malam ini kita akan tutup kursus kita dengan bagaimana prinsip penafsiran, metode penafsiran. Terlalu banyak metode sebenarnya. Yang saya coba tampilkan sini hanya sepersekian ratus ribu atau sekian 10.000 dari sekian banyak metode. Kalau metode yang sangat resmi, yang sangat ilmiah ada dalam buku ini, pun sangat singkat. Ini adalah dokumen yang pernah dikeluarkan oleh Komisi Kitab Suci Kepausan tentang penafsiran kitab suci dalam gereja. Itu ada banyak metode disebutkan. Tapi malam ini tidak saya katakan itu metode-metode yang memang digunakan untuk para ahli. Yang malam ini saya coba berikan adalah metode yang bisa kita pakai sebagai umat Katolik tanpa harus mempelajari hal-hal yang rumit seperti yang ada dalam. Mudah-mudahan sebagai tawaran saja, karena kita sendiri pun mungkin diberikan oleh Roh Kudus suatu cara yang cocok untuk kita. Tapi bagaimana metode yang ditawarkan oleh sejarah, oleh para bapak gereja, metode yang ditawarkan oleh gereja, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk merenungkan kitab suci. Tetapi sebelum sampai kepada metode, kita lihat dulu apa prinsip penafsiran kitab suci yang sehat. Yang sehat. Oh, kecil ya tulisannya. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Nah, kita mulai dengan kisah di gereja perdana. Kenapa? Karena teks kitab suci lahir dalam gereja. Dan gereja awal itulah yang membantu kita untuk mengerti prinsip-prinsip apa yang perlu kalau kita ingin mengartikan teks kitab suci kita, tafsirkan teks kitab suci kita. Nah, dalam kitab suci, terutama dalam gereja perdana, disebutkan bahwa teks yang ada itu memang teks yang datang dari Roh Kudus. Dan dalam tulisan 2 Petrus bab 1 ayat 20 dikatakan suatu kalimat yang menarik. Ini suatu peringatan, itu suatu catatan kepada semua orang Kristen, baik dulu maupun sekarang. Kalimat dari penulis 2 Petrus bunyinya demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ini kitab suci sendiri mengatakan, bukan seorang teolog, bukan seorang imam, bukan seorang uskup atau paus. Tapi teks kitab suci dalam perjanjian baru sering mengatakan ialah yang harus kita ketahui ialah nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Bagaimana untuk kehendak sendiri? Itu nanti akan muncul masalah. Nah, itu dikatakan di sini. Penulis mengatakan berdasarkan surat Paulus yang waktu itu sudah beredar, dia katakan begini. Surat-surat Paulus sudah mempunyai kewibawaan tertentu dalam kitab suci. Dikatakan demikian, hal itu dilakukannya, maksudnya Paulus, dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang hal-hal ini. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami. Ya, orang-orang yang tidak memahaminya dan lemah imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka lakukan dengan ada dua kali kata dengan
tulisan-tulisan yang lain. Jadi memang harus kita akui bahwa tidak semua kalimat, tidak semua kata di kitab suci ini gampang dimengerti. Tentu, kalau saya pakai istilah yang hanya kita ketahui orang Indonesia, lalu orang Barat tidak mengerti, itu sudah satu masalah kan itu. Belum lagi mungkin suatu kebiasaan yang hanya kita orang Pontianak yang tahu, tetapi orang Flores sana atau orang Jawa atau orang Filipina, orang Malaysia tidak tahu. Tentu ketika masuk dalam kitab suci dituliskan, itu juga menimbulkan masalah. Nah, kesulitan ini kadang-kadang inilah yang terjadi. Ada orang yang sembarangan menafsirkannya, seolah-olah mereka mengerti, ternyata malah menyesatkan. Maka mereka mendatangkan kebinasaan bagi mereka. Ini catatan dari teks kitab suci kita sendiri. Perjanjian Baru dalam gereja perdana pun sudah dikatakan, akui ada berbagai halangan juga dan kesulitan. Baik, nah sekarang bagaimana kita mau menafsirkan kalau teks itu begitu luas? Maka kita lihat dari judulnya itu jangan dihilangkan. Yang sebelah kiri itu penting itu. Itu dia. Kita lihat dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Oke. Isinya apa? Sekarang boleh geser. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Kalimat ini adalah petunjuk bagi semua orang Kristen bagaimana memperlakukan berhadapan dengan sabda Allah. Ada 4 hal yang harus dihayati. Jadi ini berulang menjadi prinsip penafsiran kitab suci dalam gereja. Ini komunitas perdana, para orang Kristen perdana memakai prinsip ini dalam mengartikan teks sabda Allah. Nah, kita lihat yang pertama. Mereka mengikuti pelajaran rasul-rasul, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu berarti apa? Di hadapan teks kitab suci, kita harus rendah hati. Bukan berarti saya sudah tamat kursus dasar, saya sudah tamat kursus lanjutan, saya sudah tamat kursus apalagi, saya sudah S2, saya sudah S3 kitab suci, bahwa saya mengerti seluruh kitab suci. Tidak. Di hadapan kitab suci, sabda Allah ini, saya harus datang dengan rendah hati bahwa saya harus terus-menerus belajar. Harus membuka telinga. Karena gereja ini menjadi tempat lahirnya sabda Allah, karena yang menuliskan sabda Allah adalah umat gereja sendiri, kan, orang beriman. Jadi lahan di mana sabda Allah lahir adalah pengalaman iman umat perdana atau umat Allah dan jalan umat Allah. Maka saya harus bergerak dari toko guru gereja. Toko guru gereja siapa? Selain Yesus, para rasul. Maka kita mulai dengan melihat, mengerti, memahami apa yang diajarkan oleh para. Jadi pengajaran para rasul adalah salah satu sumber utama bagi kita, membantu kita untuk mengerti sabda Allah. Karena itu bagi mereka yang mau belajar teologi, selain kitab suci tentunya, mereka juga harus sangat paham tentang pengajaran para bapak gereja. Para bapak gereja ini kebanyakan adalah murid-murid dari para rasul. Yohanes mempunyai murid ini mempunyai murid ini, Markus mempunyai ini, para bapak gereja, dan mereka lah yang menangkap pelajaran para rasul. Selain mereka yang menulis di sini ya, tapi ada banyak rasul yang tidak menuliskan, tapi mereka mengajar. Nah, murid-murid inilah yang nanti menjadi para bapak gereja itu. Dan
kita mendapatkan banyak pengajaran para rasul dari para bapak gereja ini, yakni murid-murid dari para rasul. Jadi kita harus membuka telinga kita mendengarkan tradisi. Tradisi ini maksudnya adalah pengajaran dari para rasul. Lalu dalam tradisi kitab suci kita juga harus sadar antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada pertentangan. Tidak boleh juga saling merendahkan. Ini perjanjian lama ini udah lewat waktunya. Sekarang perjanjian baru semuanya. Tidak ada makna perjanjian baru yang lengkap kalau tidak didukung oleh perjanjian lama. Perjanjian lama memberi terang kepada perjanjian baru, dan perjanjian baru menggenapi apa yang sudah dikatakan dalam perjanjian lama. Jadi harus tetap satu kesatuan. Tidak boleh kita mengatakan perjanjian lama sudah lewat. Kata Yesus, satu iota pun dari Taurat Musa tidak akan dihilangkan. Tentu cara mengajarkannya, tentu bisa mengartikannya mungkin bisa berbeda, tetapi sabda itu sendiri tidak pernah dihilangkan oleh Tuhan. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling melengkapi dan saling menerangi. Dan itu diteruskan oleh tradisi gerejawi kita yang dimulai dari para rasul, dari generasi pertama, muridnya, kemudian sampai dengan sekarang. Sudah berapa generasi kita dari zaman abad pertama sampai sekarang? Satu generasi berapa tahun? 25 tahun. Satu generasi itu 25 tahun. Karena dulu orang menikah pada usia 20-an. Usia 25 sudah punya satu anak. Kan itu. Apalagi zaman kakek nenek kita, usia belasan sudah punya anak 3 mungkin. Tapi anggaplah yang normal 25 tahun itu satu generasi. Satu abad 4 generasi. Sekarang sudah 20. Abad 21 sekarang ya, abad 21. Anggaplah 20. 20 kali 4. 800 generasi. Tetapi pengajaran para rasul tetap terekam baik dalam kitab suci maupun juga di dalam ajaran para. Jadi ini tidak berubah. Meskipun cara menyampaikannya mungkin berbeda. Cara menerapkannya juga mungkin sedikit berbeda karena zaman berbeda, tetapi intinya tetap sama. Jadi pertama, harus tetap setia pada pengajaran para rasul. Dan ini semua terekam dalam lembaran-lembaran tangan. Itu satu. Jadi, kalau kita mau menafsirkan, prinsip yang pertama adalah tetap setia pada pengajaran para rasul yang direkam dalam teks dan juga diteruskan oleh tradisi. Yang kedua, mereka hidup dalam persekutuan. Apa artinya hidup dalam persekutuan? Tadi, ingat, teks kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak. Jadi untuk mengajarkan kebenaran, bukan kebenaran saya. Seorang ekseget yang paling terkenal pun, yang paling termasyhur pun, tidak bisa mengklaim bahwa ajarannya adalah yang paling tepat. Kebenaran yang diajarkan, kebenaran yang dihayati, kebenaran yang kita renungkan adalah kebenaran yang kita temukan dalam persekutuan, dalam kebersamaan. Bukan menurut aku. Ini. Jadi, teks kitab suci tidak boleh ditafsirkan secara pribadi sesuka hati kita. Dan tidak boleh menjadi kebenaran tunggal. Vatikan pun tidak sembarangan membuat tafsiran resmi dalam teks kitab suci. Mereka punya komisi seperti ini yang melahirkan salah satu dokumen ini. Tapi komisi ini pun memberikan prinsip-prinsip dasar, mengarahkan orang. Tapi mereka sendiri tidak mengatakan inilah tafsiran yang paling benar dari gereja. Karena tafsiran paling benar dari gereja hanya ada dipegang oleh Roh Kudus sendiri. Itulah yang menjadi penentu kebenaran, Roh Kudus sendiri.
Roh yang menentukan kemana dia mau, dari mana dia datang. Jadi semakin kita baca teks kitab suci, semakin kita sadar betapa kata ini mempunyai makna yang begitu kaya. Saya masih ingat ketika saya mempertahankan disertasi saya di Roma. Waktu itu saya berbicara dengan satu kata tentang iman dan tentang kebenaran dalam surat Paulus. Saya tentulah mempertahankan apa yang saya tuliskan dalam disertasi itu. Lalu penguji saya, seorang ekseget, seorang dosen, profesor Italia mengatakan, Paulus katanya, mengartikan teks kitab suci itu sama seperti kamu mengambil satu batu. Letakkan batu di tempatmu, kamu ambil satu palu, hantam kuat-kuat, pecahkan batu itu, batu yang itu, yang bulat yang kecil. Seberapa banyak pecahannya, begitu juga kemungkinan arti dari kata tersebut dalam kitab. Katakan oleh saya menguji saya waktu itu, tahun 2008, sampai sekarang saya masih ingat. Dengan kata lain, kita boleh mengatakan teks atau kata yang kita renungkan atau kita studikan atau kita pelajari adalah A, B, C. Mungkin benar A, B, C, tetapi bukan itu satu-satunya kebenaran yang ada dalam kata tersebut. Masih ada kemungkinan kata-kata lain, makna-makna lain yang tersembunyi di balik kata tersebut. Jadi, apa yang kita renungkan, apa yang kita pelajari, itu bukan menjadi kebenaran final atau kebenaran final. Top, tidak ada lagi makna lain. Kitab Kidung Agung contohnya adalah kitab yang berisi puisi cinta antara laki-laki dan perempuan yang indah. Cinta manusiawi, iya, tetapi kemudian ditafsirkan dan berkembang artinya juga menjadi kitab cinta antara Allah dan manusia. Iya. Kristus dan gereja, iya. Itulah perkembangan makna. Wahyu 12. Wanita yang berselubung matahari, ada 12 bintang, ada yang gini. Oh, Maria. Sekarang memang diartikan itu Maria, tetapi ketika Wahyu ditulis, itu tidak langsung diartikan pada Maria. Itu adalah bicara tentang umat Allah yang datang dari 12 rasul, atau kalau mau lebih lanjut dari 12 suku Israel yang membentuk umat Allah, dan dari umat Allah itulah lahir selamat. Tetapi kemudian dalam perkembangan sejarah, teologi berkembang dan gambaran wanita itu diwujudkan dalam pribadi yang konkret, Maria. Itu makna yang berkembang, makna yang baru. Makna asli pertama belum langsung bicara tentang Maria, itu bicara tentang umat Allah secara keseluruhan. Baru setelah sekian abad, gereja mengartikannya, teolog-teolog dan umat Allah mengartikannya untuk pribadi Maria. Itu perkembangan lebih lanjut setelah sekian abad, setelah teks itu ditulis. Jadi ini, kalau kita membaca, kita tahu bahwa semakin kita dalami teks itu, semakin kaya teks tersebut, semakin banyak kemungkinan arti yang ada di dalamnya. Karena itu tidak ada kebenaran tunggal dan final di dalam sabda Allah. Karena sabda Allah selalu hidup dan berkembang sesuai pengalaman iman dari orang-orang yang baca. Bagaimana Roh Kudus berbicara melalui. Nah, disinilah komunitas umat beriman hidup dalam persekutuan, komunitas yang bersaudara menjadi lingkungan yang memungkinkan teks Allah itu berbicara kepada kita. Wahyu Allah tetap hidup dalam diri kita. Nah, seperti inilah sekarang kita mulai menghidupkan Lectio Divina, kan? Nah, itu juga cara bagaimana kita menemukan makna sabda Allah dalam pembacaan bersama, perenungan bersama.
Itu bagian dari karya Roh Kudus dalam doa bersama dan merenungkan bersama. Jadi sabda Allah hidup terus menerus di dalam persaudaraan dalam gereja. Itu prinsip kedua. Yang ketiga, memecahkan roti. Jadi di sini terletak pada istilah memecahkan roti dalam ekaristi. Nah, ekaristi itu adalah tanda sakramen yang mewahyukan makna dari peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan sekaligus sebenarnya menjelaskan isi dari teologi kitab suci itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Suatu garis yang mengalir dari kisah penciptaan sampai dengan kitab terakhir Wahyu. Yakni apa? Belas kasih Allah yang melampaui semua logika manusia. Jadi seluruh teks kitab suci ini berisi teologi kasih Allah yang melampaui logika manusia. Bahwa Allah bersedia merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi manusia, dan bukan hanya manusia miskin, dan bukan hanya manusia miskin yang kemudian mati di salib dalam cara yang teramat hina, mati di salib. Jadi ketika kita merayakan Ekaristi, itu juga suatu momen yang hidup untuk bagi kita mengerti kembali makna dari seluruh teologi kitab suci yang ada dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Belas kasih Allah yang merendahkan dirinya sehabis-habisnya, mengosongkan dirinya serendah-rendahnya menjadi manusia yang teramat hina, mati dengan cara yang paling hina. Dia sama seperti kita sebagai manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal. Nah, inilah logika pikiran Allah yang tegas, yang teguh ada di dalam teks kitab suci kita, Ekaristi. Dan yang keempat, doa. Doa. Para penulis kitab suci dengan segala kemampuannya sebagai orang-orang yang mempunyai gaya tertentu, menulis dengan cara tertentu, tidak pernah menulis hanya mengandalkan kemampuan mereka. Tidak pernah hanya memakai ilmu dan pengetahuan lingkungan mereka sendiri. Walaupun itu salah satu unsur yang harus kita pertimbangkan ketika kita menafsirkan kitab suci. Tetapi yang lebih dari itu ialah semua itu lahir dalam konteks keterbukaan kepada Roh Kudus. Jadi ketika kita menafsirkan kitab suci, kita tak pernah boleh membaca kitab suci hanya sebagai buku sejarah atau buku teologi. Itu adalah buku iman. Dan itu harus didatangi dengan sikap orang beriman. Apa sikap utama orang beriman? Doa. Jadi ketika kita membaca dan merenungkan kitab suci, yang pertama-tama ialah kita membuka hati budi kita pada Roh Kudus, supaya Roh Kudus berbicara pada kita melalui kata-kata yang kita pelajari dan kita berusaha untuk bergerak dalam irama Roh Allah ini. Menuntun kita mungkin tanpa suara, dan kalau kita mampu menyesuaikan gerakan hati kita dengan Roh Kudus, Allah akan berbicara banyak melalui teks kepada kita. Jadi ini hanya bisa hidup terjadi kalau kita memang menjadi manusia yang berdoa juga. Ketika kita menulis renungan, ketika kita menulis khotbah, kita menulis dalam suasana doa. Kan ada memang buku-buku yang bantu kita, jelas. Tapi yang paling utama dari situ ialah kita menulis dalam suasana doa, supaya Roh Kudus berbicara kepada kita
mengatakan apa yang perlu kita katakan orang lain. Kalau kita harus menyampaikan dalam renungan, tapi kalau untuk diri sendiri itu kita terapkan untuk diri kita. Hanya mungkin jika kita hidup dalam suasana doa di mana Kristus berbicara dalam diri kita. Ia mewahyukan kebenaran kitab suci, menunjukkan jalan untuk melangkah secara harmonis supaya kita dapat menikmati hidup yang mengalir dalam teks kebenaran, jalan, dan kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah Kristus dengan bantuan Roh Kudus berbicara melalui teks. Jadi 4 prinsip ini harus selalu ada dalam peristiwa merenungkan, menafsirkan kitab suci. Ajaran para rasul dalam persekutuan, dalam gereja, dalam konteks Ekaristi sebagai teologi kasih Allah, dan terakhir doa. Ini menurut teks dari kisah para rasul. Prinsip-prinsipnya yang harus kita pegang dalam menafsirkan kitab. Nah, berlanjutnya kita sudah singgung Lectio Divina. Sebagian dari kita sudah menggunakannya. Sebagian pernah mendengarnya tapi belum mungkin mendalaminya secara lebih. Ini adalah suatu prinsip penafsiran yang dipakai oleh para bapak gereja. Artinya sudah dipakai oleh gereja perdana abad pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini suatu prinsip, suatu cara yang sampai sekarang masih bisa dijalankan dan tetap hidup untuk kita. Jadi selalu berguna untuk kita prinsip Lectio Divina ini. Lectio artinya bacaan, bahasa Latin, Divina ilahi. Jadi pembacaan teks-teks ilahi. Nah, bagaimana para bapak gereja itu mengajar kita untuk mendoakan, merenungkan kitab suci? Ada 5 langkah utama. Pertama-tama ialah mengumpulkan dan menghimpun. Yang kedua, membaca teks itu sendiri. Ketiga, merenungkan teks itu. Keempat, mendoakannya bersama-sama. Dan kelima, saling membagikan renungan kita. Ada 5 langkah yang dipakai dalam teks Divina itu. Mengumpulkan, berkonsentrasi. Kita lihat makna kata itu. Membaca, merenungkan, mendoakan, dan kita lihat yang pertama, mengumpulkan, menghimpun. Pikiran kita ini, kata penulis-penulis bapak gereja, itu seperti kita di pasar pakaian bekas. Apa namanya sekarang tuh? Lelong itu ya. Itulah. Ramai di situ, banyak orang datang mencari. Ini berapa? 5.000, 3.000, 1.000, 10.000. Begitulah. Sebenarnya pikiran kita ketika kita datang dengan pengalaman kita. Itulah yang harus ditenangkan. Itu harus dikonsentrasi. Langkah pertama ialah kita menghimpun seluruh kemauan kita, kehendak kita, mengarahkan diri kita kepada teks dengan menyingkirkan pelan-pelan semua keriuhan dari pengalaman yang kita hadapi, kecemasan kita, cita-cita kita, masalah-masalah ini dan itu. Tenangkan dulu. Konsentrasi, pusatkan perhatian kita. Kita mau berhadapan dengan teks kitab suci. Jadi katakan disitulah, pikiran seperti pasar pakaian bekas, pakaian lelong, penuh dengan manusia. Kalau dia tinggal di sini terus, maka pikiran itu berdengung seperti badai salju musim dingin. Nah, ini kan mereka bicara melalui tempat musim lah. Jadi katakan seperti badai salju musim dingin atau gerombolan nyamuk musim panas. Ya, kita bisa mengerti kalau musim panas di daerah 4 musim itu nyamuknya memang datang bukan 1-2 ekor, tapi memang banyak. Seperti awan, kadang-kadang seperti awan, banyaknya gerombolan nyamuk. Dan bacaan kitab sucimu tetap tinggal di lapisan luar saja. Kalau kita membiarkan pikiran kita yang kacau itu
mengganggu. Kita tak pernah bisa masuk ke dalam makna teks kitab suci. Jadi, kamu harus turun dari kepala ke hati. Menghimpun pikiranmu di dalam hati. Tinggal dalam hatimu. Sebab Allah ada di sana. Siapa bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan Allah di sana. Nah, dalam teks kitab suci ada satu ungkapan yang sangat menarik. Kalau kita cukup awas membaca, kita akan menemukan ungkapan itu, dan itu menunjukkan di mana pusat sebenarnya yang harus kita perhatikan. Bukan kepala kita, tapi hati. Dalam teks kitab suci sering dikatakan, terutama Perjanjian Lama, Allah berpikir dalam tidak dikatakan Allah berpikir di kepalanya, di benaknya. Kita kalau secara logika manusia kan Allah berpikir dengan kita berpikir dengan kepala kita kan, otak kita, benak kita. Dalam kitab suci bukan. Istilah yang dipakai adalah Allah berpikir dalam. Dengan kata lain, di sini sangat penting. Tanya istilah hati terjemahan bahasa Indonesia pun agak sedikit kurang tepat. Sebenarnya maksudnya jantung. Kalau hati kan lever. Kita tak pernah berpikir dengan lever di sini kan. Kita bahasa Indonesia terjemahkan heart itu adalah harusnya jantung kan, tapi kita sering terjemahkan dengan hati. Nah, inilah pusat untuk manusia secara fisik, inilah pusat hidup. Karena kalau jantung kita tidak berdenyut lagi, kita akan mati. Haknya di sini, jantung hati. Jadi kita turunkan seluruh pikiran kita, seluruh kecemasan, seluruh proyek, seluruh apapun masalah itu ditenangkan dalam hati, dan disitulah kita akan bertemu dengan Allah. Maka sering kita pakai istilah suara hati, hati nurani. Jadi yang pertama itu, pertama adalah sebelum kita mulai membaca, konsentrasi sama penuh di sini dulu. Lalu kedua, membaca. Baktikan diri kepada pembacaan tulisan ilahi. Terapkan dengan penuh kesabaran. Artinya ketika kita membaca, bacalah dengan hati terbuka, sabar. Jangan buru-buru. Harus selesai dalam 2 menit. Ya, baca dengan tenang, sabar. Jika selama membaca engkau mendapatkan pintu yang tertutup, ketuk, dan pelindungmu Allah Roh Kudus akan membukanya. Jadi tahap kedua ialah ketika kita membaca sendiri, ya, kita membaca dengan ritme tenang. Karena itu Lectio Divina itu tidak pernah hanya setengah jam sebenarnya. Lectio Divina itu perlu waktu yang panjang. Karena pertama-tama kita sendiri mengolahnya bersama Roh Kudus, itu nanti mengolah bersama dengan orang lain. Lectio Divina itu menuntut waktu yang agak panjang. Nah, di sini kita memang membiarkan diri kita kan oleh. Jadi pertama kita menenangkan diri kita sendiri itu pun seluruh niat hati kita, dalam hati kita baru kita membaca dengan tenang. Kalau ada yang kurang kita mengerti, kita berbisik kepada Tuhan, berbicara kepada Roh Kudus supaya Ia menerangi kita. Baru setelah itu dijalankan, kita masuk ke langkah ketiga, merenungkan dan meditasi. Nah, saya mengharapkan kamu tidak bergerak lincah di hadapan teks itu. Apa maksudnya tidak bergerak lincah? Jangan jadi orang yang mau cepat-cepat, istilahnya. Mau cepat-cepat mengerti teks ini. Biarkan itu. Kadang-kadang teks itu perlu waktu untuk berbicara kepada saya. Apa makna Tuhan, apa makna teks ini kepada saya? Biarkan dia berbicara kepada saya dulu. Jangan buat target bahwa saya harus mengertinya sekarang. Mungkin kalau sekarang sebelum saya mengerti, biarkan tidak apa-apa. Lebih baik
saya tidak mengerti sekarang daripada saya memaksa mengerti tetapi kemudian mengacaukan seluruh suara Roh Kudus pada saya. Nih, kamu tidak usah bergerak lincah di hadapan teks karena ketergesa-gesaan dan superficialitas. Artinya apa? Hanya di luar. Supervisi itu artinya hanya di luar. Hal yang tidak dalam menghalangi orang untuk menjadi ahli dan pemilik makna rohani teks. Perlulah mencari Allah melalui jalan yang paling singkat. Apa itu maksudnya? Mungkin satu ayat. Nah, walaupun ada satu perikop, tidak berarti bahwa kita harus mengerti seluruh isi perikop. Mungkin satu ayat itulah yang paling penting bagi kita pada pembacaan kita pada saat ini. Carilah ayat atau jalan yang paling singkat. Dan merenungkan satu ayat kitab suci saja bisa membuat kita melewati semua perbatasan yang datang. Tak usah memaksa diri untuk mengerti seluruh kalimat dalam teks. Kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa kita, satu ayat pun itu bisa membuat kita sudah bisa melewati semua perbatasan, halangan dan rintangan. Merenungkan. Dan yang ketiga, keempat, berdoa. Balik pada nasihat yang sama, berdoa. Janganlah kamu berpuas diri hanya mengetuk dan mencari. Apa yang mencari? Pakai daya mampu usaha kita. Memahami hal-hal ilahi, lakukan doa dari kamu. Untuk menyadarkan kita akan hal itu, Tuhan mengatakan kepada kita tidak hanya mencari dan mendapatkan, mengetuk dan pintu akan dibukakan. Itu kan aktif ya semua ya. Cari, saya yang bergerak. Mengetuk, saya yang bergerak. Tapi ada lagi satu. Dan kamu akan, maksudnya sikap doa. Dalam merenungkan kitab suci, jangan kita anggap sebagai kita pemilik teks. Tuhan pemilik arti kitab suci. Jadi kita harus rendah hati dalam teks. Kisah para Rasul kan rendah hati di hadapan teks. Berdoa minta supaya Roh bicara kepada saya apa makna teks tersebut. Jadi jangan hanya mencari kan, mengetuk, mendapat pintu terbuka, tapi juga doa, mohon Roh Kudus supaya ia terangi buka jalan, terima terang yang datang dari. Terakhir, jangan simpan diri sendiri. Saling berbagi. Saling berbagi lebih baik daripada pembacaan pribadi. Menyimpulkan bersama terang dan pengalaman dari setiap orang akan membuat kita sampai kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang sabda Allah. Semakin banyak Roh Allah berbicara dalam banyak orang lain, kita mendapatkan juga kemungkinan makna yang lebih dalam. Apa yang tidak saya lihat orang lain. Apa yang tidak saya dengar dari Roh Kudus berbicara melalui orang lain pada saya. Jadi ketika kita menyimpulkan bersama terang dan pengalaman setiap orang, kita akan pengalaman yang lebih mendalam dari sabda Allah tersebut. Sebab pertanyaan dari orang lain, jawaban dari orang lain, mungkin juga protes dari orang lain akan memancing kita untuk semakin mendalam dalam pencarian kita. Semakin mendalam, semakin jauh, semakin terang, dan semakin fungsinya saling berbagi. Dan dalam Lexio Divina memang selain kita sendiri yang berbicara,
kita juga mendengarkan orang lain, dan kita menyebutkan bersama-sama kehendak Allah bagi kita. Dan terakhir tentu kita membuat niat, kan itu apa yang harus kita buat setelah kita merenungkan sama teks kita, leksio, pembacaan ilahi. Lalu ada satu model yang agak menarik, saya juga baru menemukannya, dan menurut saya sederhana tetapi juga enak. Apa itu? Pembacaan model Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita merenungkan teks dalam hubungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi tujuannya begini, kita berada dalam ketenangan di hadapan Roh Kudus yang menanamkan, maksudnya memberikan, menghidupkan Kristus di dalam diri kita di hadapan Allah Bapa. Jadi ketiga pribadi ini datang menemani kita, dan kita mendapatkan makna dari teks tersebut. Jadi dibagi dalam 3 tahap: kemuliaan kepada Bapa, kemuliaan kepada Putra, dan kemuliaan kepada Roh Kudus. Nah, tahap pertama, kemuliaan kepada Bapa. Kemuliaan kepada Bapa. Oke. Setelah membaca teks kitab suci, saya bertanya pada diri sendiri, ini teks ini, apa tindakan kasih Allah Bapa? Contohlah, saya buat ya contoh. Oke, Matius bab 6. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dalam sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, dan maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Contoh, ini satu perikop Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, setelah membaca teks ini, kita bertanya, apa tindakan Allah? Kita bisa merenungkan. Mungkin ya, oh Allah selalu memperhatikan kita. Dimanapun kita berada, dalam doa dia selalu melihat kita. Perhatian dari Allah. Bisa juga kita lihat Allah memperhatikan kita yang berdoa kepadanya dan mengganjari kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita kesepian atau sia-sia doa kita. Dia akan mengganjari doa kita. Tapi caranya berbeda. Untuk mereka yang sombong, begini ganjarannya. Untuk mereka yang rendah hati, yang sungguh-sungguh tulus berdoa, lain ganjarannya. Jadi ketika kita membaca itu, kita lihat dalam teks ini apa yang dibuat oleh Allah Bapa bagi satu. Lalu apakah ada hal-hal lain lagi dalam teks ini? Oh, ada, misalnya tentang apa? Oh, orang yang pamer, atau orang yang memang tulus hati, orang yang sungguh mau dekat dengan Tuhan, bukan karena mau menunjukkan kebaikannya, tapi orang yang mau menunjukkan sungguh ia cinta kepada Tuhan dengan caranya. Jadi ada banyak ide lain bisa kita lihat, tetapi kita lihat pertama dulu ide yang tentang Allah Bapa. Jadi sini kita membiarkan diri kita dituntun Roh Kudus. Baca teks ini, lalu Roh Kudus berbicara kepada kita, oh inilah kasih Allah tampak dalam hal ini. Dan dalam teks lain juga bisa kita lihat. Karena kitab suci kita kan kaya, jadi hanya satu contoh saja dari satu perikop singkat yang kan itu bisa kita pakai untuk segala perikop yang lain.
Allah Bapa dengan saya bagaimana. Dan kita biarkan Roh kita dalam kontemplasi. Lalu setelah itu kita bersyukur. Terima kasih kepada Bapa atas kebaikannya. Kita ingat misalnya perumpamaan Yesus tentang anak yang sulung, anak bungsu itu. Anak bungsu yang lari, kemudian bapaknya yang menerima dia kembali, kan itu gambaran dari Allah Bapa. Jadi ada banyak sekali kemungkinan teks yang bisa kita renungkan dengan model ini. Jadi pertama kita lihat teks ini dan tindakan Allah Bapa kepada kita bagaimana. Lalu yang kedua, kemuliaan kepada putra. Kemuliaan kepada putra. Nah, di titik ini saya bertanya, bagaimana Yesus mewujudkan kasih Allah tersebut? Saja Allah tidak tampak dalam teks itu, tetapi yang tampak adalah tindakan Yesus. Jadi wajah Allah tampak dalam tindakan Yesus. Misalnya apa? Gembala yang mencari domba yang hilang itu. Allah Bapa tampil dalam diri yang pergi mencari domba. Walaupun dombanya sesat, ia pergi. Ia menuntun domba-dombanya ke tempat air yang tenang, padang rumput yang hijau. Jadi gambaran Allah Bapa ditampakkan oleh Yesus. Ini kita lihat Yesus sebagai gambaran wajah dari kasih Tuhan. Jadi itu nampak dalam khotbah, bisa juga nampak dalam tindakan. Nah, Roh Kudus datang menuntun kita. Maka kita dengan rendah hati membiarkan Roh Kudus menuntun kita merenungkan Yesus, Guru dan Gembala kita. Cukup sampai di situ? Ya. Kita merenungkan lagi. Kalau begitu, bagaimana saya membiarkan Yesus bekerja dalam diriku? Kalau Yesus demikian baik, cari domba yang hilang, mencari mata uang yang hilang, atau menerima orang kusta, bahkan memeluknya, walaupun orang kusta sebenarnya tidak boleh disentuh, itu najis, tapi Yesus, ya. Bagaimana saya biarkan Yesus berbicara atau bekerja dalam diriku kalau saya bertemu dengan Yesus? Apa yang saya buat? Kata lain, apa yang saya buat? Setelah melihat Yesus, apa yang saya buat? Jadi kita bertanya, seberapa sungguhkah saya membiarkan Yesus bekerja dalam diriku supaya tindakan Yesus juga hidup sekarang di tempat ini? Nah, kalau tidak bisa, mengapa? Mengapa saya tidak bisa membiarkan orang miskin datang kepada saya? Mengapa saya tidak punya tenaga untuk mencari orang-orang yang bersalah kepada saya, atau memaafkan orang yang bersalah kepada saya? Yesus yang mampu mengampuni orang. Apa halangannya? Itu kita renungkan. Dan setelah itu kita menyesali, ampun kepada atas kegagalan-kegagalan kita tersebut. Kita tidak mampu melakukan apa yang diinginkan Yesus supaya kita berbuat. Itu yang kedua. Kemudian kepada yang ketiga, kemudian kepada Roh Kudus. Pada saat inilah kita menghadirkan kembali Roh Kudus yang telah kita terima waktu kita dibaptis. Bagaimana kita hadirkan? Kita minta supaya Roh Kudus kembali membentuk pikiranku, membentuk kehendak dan hatiku. Jadi sekarang kita sungguh membiarkan Tuhan, Roh Kudus, membentuk diri kita kembali. Seperti Allah yang katanya membentuk tanah liat itu. Jadi sekarang Tuhan, kita biarkan dengan kekuatannya membentuk diriku kembali dengan wajah dan bentuk yang sebenarnya diberikan oleh Allah, supaya kita sungguh bisa membawa wajah Kristus kepada dunia. Dan itu dibuat kapan? Hari ini juga. Setelah kita merenungkan,
tindakan kasih Allah yang nampak dalam Yesus. Nah sekarang dengan bantuan Roh Kudus kita bertanya pada diri, apa yang mau berbuat sekarang? Setelah saya sampai kepada pemahaman ini, dalam situasi diriku ini, apa yang bisa ku perbuat di keluargaku sekarang ini, kepada gerejaku. Jadi kita sekarang mempunyai langkah berikutnya, ialah langkah niat yang kita persembahkan pada Roh Kudus membantu kita merumuskan niat tersebut. Kita mau wujudkan Yesus dan kita persembahkan niat dalam tindakan kita. Pertama kepada doa, lalu kemudian kita wujudkan dalam hidup kita. Hari ini juga, kita menunggu minggu depan atau bulan depan. Yang ketiga, kepada Roh. Lalu kemudian kita tutup renungan kita dengan doa. Bahwa Yesus hadir, bukan hanya hadir, dia bertumbuh di diriku, dan saya biarkan Kristus juga mengubah diriku. Dia melayani aku, tapi kita juga mau melayani Yesus. Ya, kita juga bisa meneruskan pewartaan Kristus, pewartaan keselamatannya, dan kita wujudkan dalam rencana kecil dalam hidup harian kita. Inilah model yang sederhana sebenarnya. Setiap orang bisa membuatnya. Tidak perlu pelajaran kitab suci untuk itu. Itu hanya apakah kita mau merenungkan kasih Allah Bapa, teladan Yesus, dan berendah hati, diajar Roh Kudus untuk membuat niat yang kecil, yang baik, yang bisa kita praktekkan, baik untuk diri kita, keluarga kita, atau gereja kita, atau masyarakat kita. Lalu satu lagi, ini agak sedikit lebih panjang, dan saya temukan ini justru di kitab suci ini. Kitab suci ini. Bagaimana membaca kitab suci dengan tepat? Ketika saya membaca-baca, lalu saya lihat, ada satu model membaca yang kira-kira bisa dipakai juga oleh umat. Lalu saya ketikkan dan taruh di sini. Tentu saya ubah sedikit kalimat-kalimatnya supaya kita bisa tepat. Nah, dalam teks kitab suci yang diterbitkan LILBI, ada satu metode yang sederhana yang bisa kita buat juga. Pertama, pilih perikop atau teks yang mau kita renungkan. Terserah mau perikopnya itu perikop perjanjian lama atau perjanjian baru, surat Paulus kah, atau dari Injil, atau apapun namanya, silakan. Lalu kita lihat, oh ini berarti cerita dari Yesus, Injil. Hati-hati, kenapa dikatakan kita harus tahu sedikit gaya bahasanya? Kemarin saya sudah katakan, berbeda kalau kita menafsirkan cerita kisah Injil dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu punya cara tersendiri ya, metode yang tersendiri. Jadi tidak bisa kita perlakukan cara yang sama. Oke, kita anggap aja kisah Injil yang sederhana, lebih gampang. Atau surat Paulus yang lebih sederhana. Nah, kalau kita membahas satu perikop, menurut teks ini ya, menurut bacaan ini, memang ini sekarang sedikit lebih rumit dibanding yang tadi dua itu, lebih sederhana. Kita harus mengerti dulu tanda petik tujuan dari kisah tersebut. Jadi misalnya kita ambillah Yesus yang mengobati orang yang lumpuh di Injil Markus. Ini diharapkan katanya kita melihat dulu apa tujuan Markus Injilnya. Sama ceritanya ada di Matius, ada juga di Lukas. Tetapi masing-masing penginjil mempunyai tujuan teologis yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mengerti tujuan dari Injil Markus atau tujuan dari Injil Lukas atau Matius atau Yohanes?
kadang-kadang seperti di kitab ini, di bagian awal itu ada pengatakan. Nah, di situ saya dituliskan, oh, Matius menulisnya dengan maksud, Lukas menulis Injilnya dengan maksud demikian. Nah, kalau kita tahu maksud tulisan tersebut, tulisan buku tersebut, perikop itu kita baca dengan cahaya itu. Dengan cahaya itu. Itu memang sedikit memerlukan lebih rumit kalau mengikuti metode yang dituliskan di sini. Atau kadang-kadang kita perlu juga bantuan dari pengantar kitab suci buku tersebut. Ada tulisan buku-buku misalnya yang sederhana, antar Injil Markus, antar Injil Matius. Di situ kelihatan juga tuan dari yang di. Lalu karena ini membahas perikop misalnya, dan kita tahu bahwa kitab suci itu tidak pernah terpisah satu kesatuan. Sebelum kita membahas perikop ini, kita lihat dulu perikop di atasnya itu berbicara apa. Perikop di bawahnya itu bicara apa? Dia itu tidak pernah berdiri sendiri. Kitab suci itu berlanjut. Ketika kita membahas A, sebelum A dia sudah katakan sesuatu, dan setelah A dia katakan sesuatu juga. Jadi perlu tahu konteksnya. Dia membahas kitab suci atau merenungkan kitab suci secara lebih serius memang buat kita membaca lebih banyak daripada sekedar teks yang kita bahas atau yang kita renungkan itu. Kita harus tahu juga isi teks yang di atasnya dan isi teks yang banyak. Biasanya satu kesatuan. Saya buat contoh begini. Dalam Injil Lukas, ini juga ya menarik. Dalam Injil Lukas, pernah Yesus ditanya, perintah apa yang paling? Apa perintah yang paling penting? Cintailah Tuhan Allahmu ini lalu cintailah sesamamu. Nah, setelah perikop itu muncul, tak lama kemudian muncul perikop lain. Apa perikopnya? Perikop ini. Saya lupa urutannya, tapi ya pokoknya berurutan lah. Orang yang dirampok itu, orang Samaria itu kan, baik. Lalu kemudian berbicara, kemudian di belakangnya adalah siapa sesamaku. Sesamaku ialah orang yang melakukan yang baik pada sesama. Nah, setelah itu menyusul perikop lagi yang menarik. Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Kemudian kita tahu ceritanya, Marta sibuk, kan? Maria tenang-tenang duduk di kaki Yesus. Lalu Marta mengatakan pada Yesus, jangan kasihkan di situ, bantu saya. Lalu jawab Yesus, Marta, Marta, engkau sibuk dengan urusan ini. Maria telah memilih yang terbaik bagi. 3 perikop ini berurutan loh, harus dimengerti. Harus dibaca dalam satu urutan. Ketika kita menafsirkan, terutama bagian terakhir ini, sering orang menjadi salah tafsir ya, bahwa seolah-olah hidup doa lebih baik pada hidup melayani. Karena seolah-olah kan Yesus menegur Marta yang sibuk melayani. Lebih bagus kau doa. Kira-kira demikian kata Yesus, seolah-olah. Kalau kita baca terpisah dari perikop 1, 2, memang kesan itu akan muncul. Tetapi sebenarnya ialah penulis Lukas mau mengatakan cinta kepada Allah itu harus seimbang. Kepada Allah harus ada, kepada sesama juga harus ada. Tidak boleh hanya satu. Maka dia buat kepada sesama ialah dengan perumpamaan orang Samaria yang baik itu. Kalau kita berbuat kasih, tidak boleh melihat siapa kiri kita. Musuh kita pun harus kita tolong. Jadi kasih kita adalah kasih universal. Bukan hanya karena orang baik pada saya lalu saya baik kepada dia. Orang jahat pun berbuat demikian kan itu. Orang kafir pun berbuat demikian.
Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya pada Allah, kalau berbuat baik kepada sesama, siapapun, termasuk yang mungkin, itu satu aspek. Lalu kemudian aspek kedua, jangan tinggalkan Tuhan. Boleh kita melayani, boleh kita berbuat baik, boleh kita menjadi orang-orang yang sangat terbuka pada orang lain, tetapi jangan tinggalkan Tuhan. Maka muncullah peristiwa Maria yang dibenarkan Yesus, sementara Marta melayani. Nah, itu yang saya sebut dengan konteks. Jadi kita baca misalnya teks Marta dan Maria, tetapi melupakan 2-3 perikop di atasnya, kita akan jatuh pada kesimpulan yang bahwa hidup doa lebih baik daripada hidup pelayanan. Dua-duanya jangan dipertentangkan. Dua-duanya adalah perintah yang sama. Cinta kepada Allah dan cinta kepada. Itu maksudnya mengapa kalau kita merenungkan teks ini, baca yang sebelum, baca yang sesudahnya. Supaya kita tahu bahwa teks yang kita baca itu tidak berdiri sendiri. Kalau kita ambil begitu saja, kita sering salah dan menafsirkan salah. Dan kemudian kita ajarkan yang salah juga. Kitab suci harus dibaca secara keseluruhan. Atas, tengah, bawah. Belum yang sedang direnungkan, sesudah. Jadi baca dan pahami teks tersebut. Cari kata-kata kunci. Tanya apa di situ? Kesabaran, ampunan, keterbukaan, kerendahan hati. Ada banyak kata kunci yang bisa kita temukan dalam perikop yang kita renungkan. Atau mungkin seseorang jatuh dalam kesalahan karena ada kalimat-kalimat sebab akibat, itu juga menjadi biasanya suatu kalimat yang penting. Si A karena begini, ini terjadi karena ini. Jadi rumusan kalimat sebab akibat juga sangat membantu kita untuk mengerti inti dari suatu bacaan atau perumpamaan atau pertentangan. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu dari jahat. Kata Yesus tanya. Artinya manusia diminta untuk bersikap tegas. Tidak kiri atau ke kanan tanpa arah. Harus punya pegangan. Tidak ada kalimat-kalimat kata-kata tertentu yang membuat kita sadar, oh di sini ada inti tertentu dari perikop. Kalau sudah kita lihat, baca ulang lagi. Siapa tahu nanti Allah beritahu kita hal yang lebih dalam itu. Hati-hati ketika kita membaca teks kitab suci, catatan. Nah, ini sering terjadi nih. Orang membaca kitab suci bukan supaya kitab suci berbicara kepada dia. Orang membaca kitab suci untuk menemukan hal yang mendukung ide dia. Cari pembenaran dari teks. Nah, kan sudah saya katakan begini, nih teksnya ini. Ini bahaya. Kita hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengarkan. Kita hanya mau membaca apa yang mau kita lihat. Kita tidak objektif. Sering kita begitu. Membaca kitab suci untuk mencari pembenaran dari apa yang sudah ada di kepala saya. Ada di sini teksnya ini. Nih. Apa yang dikatakan sebelum dan sesudahnya tidak diperhatikan lagi. Ada tuh teksnya, kalimatnya ada di situ. Itu yang sering terjadi. Kita menyempitkan, bahkan kita mencabut suatu kitab suci dari akarnya, dan kalimat itulah yang kita pakai kemana-mana. Ada dalam kitab suci bahwa tidak ada Allah. Memang ada dalam kitab suci juga ada. Allah tidak ada. Ada dalam teks suci dikatakan. Tetapi apa lanjutannya tidak dikatakan. Lanjutannya ialah kata Allah. Nah, itu tidak disebut. Tapi yang ini yang penting untuk dia. Jadi ketika kita membaca kitab suci, hati-hati jangan jatuh dalam sikap kita ingin membaca apa yang ingin kita baca, kita mencari apa yang ingin kita dapatkan di kitab. Kita tangan objektivitas di sini. Roh Kudus tidak bicara lagi di sini. Hati-hati. Jadi kemudian terakhir
Apa pesan kitab suci ini tentang siapa Allah, tentang manusia, tentang kita? Lalu apa sikap diri saya harus berubah setelah membaca teks perikop ini? Terakhir kita berdoa, semua tafsiran, semua perenungan kitab suci, semua interpretasi kitab suci harus ada dengan doanya. Lalu kita berdoa, mohon bantuan dari Tuhan supaya kita bisa menjalankan apa yang bisa kita jalankan, ubah apa yang bisa kita ubah. Jadi setelah kita membaca kitab suci, tidak tinggal dalam ide bagaimana saya harus mengubah diri saya, bagaimana itu membuat diri saya lebih baik. Jadi merenungkan kitab suci selalu berusaha untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Bagian dari yang ketiga, model yang ketiga. Itu beberapa contoh yang sederhana ya, kan contoh-contoh yang terlalu rumit seperti yang dikerjakan oleh para ahli. Tapi yang bisa kita buat di rumah kita masing-masing setiap hari, tanpa kita dibatasi oleh ilmu kitab suci. Baik, nah sekarang saya ingin membawa kita kepada satu catatan. Ini yang ganggu, bukan hanya kita di mana-mana. Aliran ini mempunyai cara membaca kitab suci yang sama sekali tidak sesuai dengan metode pembacaan kitab suci. Boleh katakan melanggar seluruh sistem pembacaan kitab suci. Saksi Yehova. Pertama-tama kita tanya, pertanyaan pertama ialah yang termasuk agama Kristen. Kalau dilihat cara pekerjaan mereka, berpikir mereka sulit tergolong dalam kelompok. Sulit. Karena ada hal-hal mendasar yang bagi agama Kristen adalah keharusan mereka terima. Yang saya maksud Kristen artinya Katolik, Protestan, Ortodoks, itu Kristen. Yang kita akui semua sama. Walaupun kita punya teologi mungkin berbeda tentang Maria, tentang sakramen, tapi hal-hal mendasar tentang Yesus, kita semua sama. Anak Allah, pribadi ilahi, semua sama. Tapi teologi bisa jadi berbeda. Nah ini, saksi Yehova, ya, mereka itu tidak menganggap Trinitas itu ada. Bapa, Putra, Roh Kudus itu tidak seimbang. Bagi kita semua pribadi yang sama. Bapa, Putra, Roh Kudus, pribadi yang utuh. Entah Protestan, Katolik, Ortodoks, semua mengakui itu. Tetapi saksi Yehova tidak. Pertama, mereka menganggap Roh Kudus bukan pribadi tersendiri. Bukan pribadi tersendiri. Itu hanya semacam antara Bapa dan Yesus. Bukan pribadi tersendiri yang seperti Allah Tritunggal itu. Kedua, mereka tidak menganggap Yesus sebagai sungguh pribadi ilahi. Karena nanti apa? Yesus dikatakan mereka diciptakan. Padahal credo kita mengatakan Yesus tidak diciptakan. Apa kata syahadat para rasul? Aku percayakan Allah bukan yang pendek, yang panjang. Nisea Kasedon. Lihat dulu. Saya pun tidak terlalu ingat persis. Di situ ada bakti enggak? Nah ini pada bakti dulu ya. Nanti kita lihat Nisea yang panjang itu. Oh,
jauh di atas sana. Nah, ini TPA. Kredo yang panjang. Nah, ini nampak bagaimana pengakuan kita tentang pribadi Yesus. Kemuliaan, aku percaya, sabda, iya. Ini yang panjang ya. Syahadat dari Nicea Chalcedon. Aku percayakan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Dalam saksi Yehova, Yesus diciptakan oleh Allah Bapa sebagai satu di antara anak-anak spiritual lainnya, dan ialah juru bicara Allah. Dia semacam jubir di antara banyak anak Tuhan yang lain. Jadi Kristen ajaran sesat. Kalau dalam teologi kita kan, dogma kita, berarti ini ajaran yang memang tidak sama dengan ajaran menolak keilahian Yesus Kristus. Dia menolak kesatuan Kristus dengan Bapa. Kan dalam Injil Yohanes dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Bapa yang mengutus aku. Jadi dengan demikian, saksi Yehova ini melawan semua hasil konsili Nisea, Konstantinopel dan Chalcedon. Nah, salah satu dari rumusan konsili Nicea Chalcedon adalah yang saya rumusan panjang. Jadi kalau memang mereka tidak termasuk kekristenan yang benar, maka cara mereka membaca kitab suci pun tidak sesuai dengan metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mereka menafsirkan kitab suci secara harafiah. Kalau harafiah, apa yang ditulis itu yang dilakukan. Walaupun saya tidak yakin mereka melakukannya juga. Kalau matamu bersalah, gila itu. Kalau tanganmu bersalah, potonglah itu. Kalau kakimu bersalah, tapi kurasa tetapnya utuh. Tetap utuh. Semua anggota badan orang itu. Kan? Tapi memang cara mereka menafsirkan sangat harafiah. Mereka tidak melihat gaya bahasa. Bagaimana bahasa puisi beda dengan bahasa prosa. Bagaimana makna simbolis beda dengan makna langsung. Kalau Yesus berbicara tentang, kalau kamu bersalah buat skandal pada anak kecil itu, saya ikat batu kilangan di lehermu dan saya lempar ke laut. Itu kan bahasa simbolis. Tidak akan dibuat oleh Yesus kepada pendosa-pendosa yang ada itu. Itu hanya cara bagaimana menekankan bahwa suatu dosa yang besar itu mempunyai risiko yang sangat berat. Karena juga memang membutuhkan penanganan yang sangat serius di balik semua kata-kata itu. Nah, orang-orang saksi Yehova itu cenderung tidak melihat seperti perbedaan seperti itu. Mereka tafsirkan yang makna simbolis ke makna harafiah. Jadi mereka tidak mengikuti perkembangan wahyu. Artinya teks yang dulu tadi saya katakan bahwa makna kitab suci bisa berkembang, mereka anggap tidak. Begitulah kata Allah, selesai di situ. Padahal kita mengakui bahwa Allah selalu berbicara dari zaman ke zaman. Makna bisa berkembang. Buat contoh tentang bagaimana mengartikan Wahyu 12. Yang tadinya dibicarakan untuk umat Allah, kemudian menjadi pelan-pelan untuk di Maria. Kita lihat, ini kan gambaran dari Wahyu 12 itu. Ini adalah makna yang berkembang dari teks. Lalu mereka tidak menghargai teks, mereka campur adukan ayat. Ini ke sini, pokoknya sambung. Itu yang tadi saya katakan, mereka mencari ayat yang kira-kira sesuai dengan
Kan menghormati teks itu, tapi mencari teks itu sesuai dengan harapan mereka. Jadi mempelajari ayat terpisah satu sama lain, lalu dengan keahliannya berbicara supaya merekrut banyak orang. Kadang-kadang memang pandai ya bicara, kalau kita tidak mengerti kan, oh ya benar, katakannya disambung sini, benar juga. Lalu kemudian orang terjebak dan mereka. Penafsirannya tanpa metode yang benar. Inspirasi pun menyesatkan. Menurut mereka, Allah menulis kitab suci seperti saya majikan meminta sekretaris saya menulis. Kamu tulis apa yang saya katakan. Jadi kamu hanya menjiplak dari saya. Saya dikte, kamu tulis. Arti mereka inspirasi. Jadi peran dari Atong sama sekali tidak ada di situ. Padahal kita kemarin bicara tentang inspirasi. Allah juga memakai manusia dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya. Jadi manusia juga punya peran. Allah adalah pengarang utama kitab suci, tapi manusia juga jadi penulis dengan gayanya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Jadi beda arti inspirasi bagi mereka dan kita. Lalu terjemahan kitab suci, kalau kita kan berusaha menerjemahkan, menghormati teksnya sesuai dengan kalau bisa gaya bahasanya, mencoba untuk sedekat mungkin dengan bahasa asli, dapat mungkin pasti tidak bisa. Nah ini ketika mereka menerjemahkan banyak sekali pengaruh manusia di dalamnya. Kenapa? Karena memang mereka sudah mencoba untuk mempunyai makna tertentu yang coba mereka masukkan ke dalam terjemahan yang mereka. Karena itu sangat membahayakan makna teologi dari teks kitab suci mereka itu. Nah, dalam teks dokumen ini diawaskan terutama penafsiran dari saksi Yehova. Penafsiran fundamentalis atau harafiah itu bukan pertama-tama menghormati, tapi terutama pada ideologi di kepala mereka masing-masing, ajaran yang ada di kepala mereka masing-masing. Mereka kaku, mereka menolak metode-metode ilmiah, pemikiran kritis. Mereka hanya percaya semua yang ditulis, itulah yang ditulis. Jadi karena itu buku ini mengawaskan hati-hati bahaya dari sikap penafsiran kaku dan harafiah. Yang ini juga sama. Ini hanya kalimat-kalimat yang pendekatan ini bisa menipu orang dengan menawarkan begini. Kitab suci adalah memang benar sabda Allah. Jelas. Kitab suci mempunyai wahyu Allah untuk membantu manusia untuk menemukan jalan menghadapi masalah-masalah. Benar. Tapi hati-hati, kitab suci tidak menawarkan jawaban-jawaban langsung pada setiap masalah kita. Kitab suci menawarkan dasar hal-hal yang benar dari hidup kita, tetapi dia tidak menawarkan kalau ada masalah hutang, ini ayatnya. Ada masalah patah hati, ini ayatnya. Ada masalah kecemasan, langsung ini ayatnya. Kitab suci memberi kepada kita arah, terang, kekuatan, tapi tidak selalu jawaban-jawaban langsung terhadap masalah-masalah. Nah ini si Yehova itu mengatakan seluruh pertanyaanmu ada di kitab suci. Cari teks ini, selesai masalahmu. Ini ada teks ini, selesai masalahmu. Allah memberikan kepada kita akal budi. Allah memberikan kepada kita hati nurani, kemampuan berpikir, kemampuan juga menyelesaikan. Dan di balik itu dia memberikan kita jaminan kita dan pendampingnya tapi kita juga harus
siap mencari Allah jawaban-jawaban atas masalah hidup. Jangan bersikap ilusi bahwa setiap masalah saya pasti ada jawaban di ayat tertentu. Mungkin inspirasinya ada, mungkin terangnya ada, tetapi bukan kalimat di situ langsung menjawab masalah saya. Nah ini saksi Yehova seolah-olah menjamin semua masalahmu ada di sini jawabannya. Benar dalam arti hati-hati, bukan langsung dalam pemecahannya, tapi pada kekuatannya, semangatnya, terangnya, arahnya. Allah di sini. Tapi bukan jawaban just blank langsung A, B, C, D yang di tangan kita. Baik, terima kasih saudara-saudari. Ini beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita sadar bahwa dalam dunia kita yang indah ini ada juga hal-hal tersadarkan dan diawaskan. Pertama pada gerakan Yehova yang memang aktif dan sangat aktif di berbagai tempat di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika. Lihat sekali. Sekian dan baik, terima kasih Pastor Paulus Tony. Ya, sangat menarik sekali, sangat memberi pelajaran. Bagi saya pribadi ya ada satu kata yang saya tangkap kalau saya anggap Lectio Divina ini tadi pengajaran dari Pastor Paulus Tony, yaitu kata doa. Ya. Jadi para penulis kitab suci tentulah berdoa memohon curahan Roh Kudus agar mereka dapat menulis seperti apa yang Allah inginkan. Ya. Dan kita juga diminta untuk berdoa terlebih dahulu sebelum membaca kitab suci ini, agar apa yang kita baca itu benar-benar bahwa Allah berbicara kepada kita. Karena kitab suci ini, ya seperti yang saya tahu bahwa ini adalah surat cinta Allah pada kita, adalah cara Allah berbicara kepada kita. Jadi kalau kita mau berbicara dengan Allah, kita dengan berdoa, kita mendengarkan Allah dengan membaca kitab suci. Ya, semoga nggak salah ya, Pastor. Baik. Pastor, ada beberapa pertanyaan di grup WA. Apakah Pastor mau jawab malam ini atau mau dijawab di WA saja? Nah, mungkin di WA saja. Saya bulan terakhir ini memang banyak kebijakan baik dari gereja, ordo, PD. Saya akan baik, nanti Pastor akan jawab di WA ya. Untuk malam ini, apa kita buka sesi tanya jawab? Atau kita bincang-bincang saja sambil fellowship, Pastor? 10 menit lah. 10 menit. Untuk kita beri kesempatan untuk 3 orang penanya saja. Ada yang sudah angkat tangan dari awal-awal? Silakan Pak Frans. Terima kasih Pak Bud, terima kasih Pastor. Saya sengaja dari awal takut tidak kebagian gitu ya. Jadi berdasarkan materi pada hari ini, yaitu penafsiran kitab suci, saya bertitik tolak dari sebentar Pastor. Dari Markus 6 bab 7. Ya, Markus 6 bab 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Dan seterusnya itu. Nah, yang titik tolak saya adalah pada berdua-dua itu Pastor ya. Karena yang namanya kelompok berdua itu saya punya pengalaman yang cukup unik ketika saya mengikuti CAP di Kota Baru ya. Ketika ada sesi kunjungan gitu ya, kunjungan keluarga, saya mau memilih Pak Atong
karena satu-satunya yang saya kenal satu sekolah di Ambak School dulu. Ya, tapi ternyata Pak Atong sudah dipilih orang lain. Nah, akhirnya terpaksa saya. Nah, akhirnya saya mendapat pasangan yang tersisa dari yang sudah dipilih itu. Nah, jadi saya berdua, tetapi saat itu belum sehati. Nah, kemudian pengalaman yang kedua, ketika saya masih aktif menjadi guru, saya diberi tugas untuk membagi kelas, Pastor ya. Itu tiap saat itu ada siswa yang datang, Pak, saya mau minta pindah kelas karena saya tidak punya teman. Nah, padahal satu kelas kan minimal waktu itu adalah antara 50 sampai dengan 60 orang. Nah, berkaitan dengan ini, bagaimana Yesus waktu itu menentukan berdua-dua itu? Apakah Rasul itu memilih atau usul pada Yesus, Yesus saya harus dengan ini tidak kenal, atau bebas, atau pasangannya ganti-ganti. Ya. Terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih. Dalam kitab suci tidak pernah dikatakan bagaimana cara membagi dia berdua-dua. Tangannya itu kayak menentukannya apakah diundi, apakah menurut umur atau menurut sama sekali tidak. Tapi sini tema dua-dua itu lebih pada sebenarnya dari perjanjian lama. Suatu kesaksian tidak sah, ya. Dalam perjanjian lama kan sudah dikatakan kesaksian itu dianggap sah. Tentu dalam hal ini harapannya adalah orang-orang jujur yang tidak merekayasa saksi palsu. Kalau itu datang dari dua orang atau lebih. Dan ketika dua orang itu berbicara, itu berarti apa yang mereka sampaikan, warta yang mereka sampaikan adalah warta yang benar. Warta tadi. Warta memang yang datang dari sudah diuji bahwa itu adalah saksian dari yang ya, ada cara soal cara bagaimana bagi dua-dua itu tema teks tersebut tidak ada perhatian dari kecil untuk melukiskan terjadinya dua itu, tapi yang ada adalah bahwa kesaksian dibawa oleh dua rasul itu adalah kesaksian benar. Dalam perjanjian lama sudah disebutkan kesaksian yang sah, valid harus karena itu juga Yesus ketika membuat nasihat ketika orang berselisih, kalau ada saudaramu salah, ajak dia satu tadi. Kalau dia belum orang saksi, supaya saksi itu benar. Kalau memang tidak dua orang tidak mampu, masukkan dalam taat. Kalau tidak bisa lagi, ya anggaplah dia sebagai memang sudah nampak dia keras kepala, tidak mau dengar apa sudah disampaikan oleh jemaat. Dua orang sebenarnya sudah jemaat apalagi, tapi orang itu tetap tidak mau. Jadi tidak mau dan atau perbaikan. Kita tidak tahu, tidak disebutkan. Jadi saya tidak mau menjawab apa yang saya tidak tahu. Karena memang itu bukan di situ intensi dari pengarang kita. Jadi memang tulis kitab suci tidak berpikir tentang pasangan, berpikir tentang jumlah saksian. Oke, silakan. Oke. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pak Pran. Cukup puas ya. Sepertinya tinggal kesempatan untuk satu orang lagi. Silakan. Oleh Bu Liliosa. Singkat, padat dan jelas Bu ya. Terima kasih. Selamat malam Romo. Sama seperti teman tadi Pak Yohanes ya. Saya juga ada penasaran tentang meditasi Romo.
Kalau di Lexio tadi kan itu dimulai dengan membaca kitab suci, berdoa, meditasi, dan kontemplasi. Nah, selain meditasi yang membuat saya penasaran juga kontemplasi. Kalau di sini kan sepertinya kita juga sebagai umat berdoa itu juga bisa sampai ke kontemplasi. Nah, kalau saya ingin bertanya dengan Romo, di saat kontemplasi itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, kebetulan karena saya memang baru belajar di meditasi Kristiani, sebelumnya memang pernah meditasi yang belum ke yang seperti di MB3 maupun kelompok meditasi yang ada di Pontianak. Jadi saya memang baru bergabung. Nah, ketika meditasi itu kan banyak yang terjadi, Pastor. Apa yang dirasakan dari indera-indera kita. Nah, itu kan seperti setan asedia, kupu-kupu malam gitu, yang dalam istilah-istilah meditasi. Nah, yang saya tanya tuh kontemplasi, Romo. Kontemplasio itu apakah memang sesuatu yang hanya dianugerahkan atau memang bisa kita dapatkan, itu Pastor. Dan ada pandangan waktu itu dari bukunya Kim menganggap bahwa gereja ini salah satu kelemahannya adalah spiritual yang tidak diutamakan karena tidak membudayakan meditasi. Jadi seolah konsep saya bahwa mereka kelompok-kelompok padang gurung yang meditasi adalah orang-orang yang spiritualnya tinggi, yang tidak dicapai oleh umat di dalam gereja ketika tidak berdoa dan tidak melakukan meditasi, doa hening, dan yang tadi mengalami kontemplasi. Mungkin bisa penjelasan, Romo? Ya, kadang-kadang kita apa yang ditulis oleh orang kadang-kadang bisa jadi dia tidak mengartikan demikian. Kadang-kadang orang mencampur adukan kontemplasi dengan meditasi. Dua hal yang sebenarnya tidak sangat mirip, tetapi dalam satu aliran dalam teologi rohani kami lihat saja. Kalau kita sendiri berusaha, kalau usaha manusia itu keras banyak, kita berada di tahap tare, bahasa Latin, merenungkan. Apa artinya merenungkan? Berarti saya yang aktif. Saya membaca teks kitab suci, saya mulai merenungkan apa maksud Tuhan dengan apa dikatakan Tuhan kepada saya dari teks ini. Apa arti makna kalimat ini? Bagaimana gambar ini bisa berbicara kepada saya? Bagaimana patung ini? Bagaimana kita bisa meditasi segala hal? Teks kitab suci, gambar tertentu, lukisan tertentu, alam ini juga bisa meditasi. Bagaimana Allah berbicara melalui pohon-pohon, pengalaman harian, semua bisa dimeditasikan. Tetapi prinsipnya ialah saya aktif mengolah, terutama di kepala saya. Pertama-tama di kepala, baru kemudian pelan-pelan turun ke hati. Itu meditasi. Manusia yang sangat aktif untuk mencari makna, walaupun kemudian dia membiarkan Allah tidak tenang berbicara sendiri. Kontemplasi dari kata Latin contemplare berarti memandang dengan penuh perhatian. Apa artinya memandang dengan penuh perhatian? Saya tidak berpikir lagi. Saya tidak mencari-cari lagi di situ. Saya tidak berusaha lagi untuk mengolah segala sesuatu. Saya memandang Tuhan, supaya Tuhan memandang saya. Kita kontemplasi. Dengan kata lain, saya membiarkan diri saya dilihat Tuhan dan membiarkan Tuhan berbicara kepada saya pada saat itu. Jadi saya tidak lagi aktif bekerja. Saya terbuka seluruh pikiran hati saya supaya Allah sendiri yang berkata-kata. Kita kontemplare, pandang supaya Allah pandang aku. Saya memandang Tuhan. Memang kontemplasi itu
kalau kita sebut dalam tahap hidup rohani adalah tahapan yang dari meditasi. Nah, meditasi masih mengandaikan manusia yang berusaha keras. Walaupun dalam suasana doa, tapi dalam kontemplasi Allah yang aktif, kita biarkan Allah aktif. Kalau saya tidak merasakan sesuatu, tidak apa-apa. Allah masih punya caranya sendiri, cara pada saya. Jadi dalam kontemplasi saya tidak mempunyai target. Meditasi saya bisa punya target. Setelah sekian menit, setelah sekian ini sampai tahap ini, dalam kontemplasi saya biarkan Allah berbicara. Saya tidak bisa membuat target untuk Allah. Ya paham Sermo, kayaknya udah terbuka ya. Tapi masih penasaran gini. Doa hening kan tanpa kata, itu juga bisa dilakukan dalam meditasi. Kalau meditasi itu pakai kata yang ada katanya mantra. Nah kalau di MP3 itu kan menggunakan Maranatha. Kalau di Karmelit itu Yesus kan, yang dari kitab yang mengatakan bahwa ketika kita menyerukan nama Yesus maka kita akan mendapat pertolongan. Yesus anak Daud kasihanilah aku, yang diserukan oleh orang buta itu. Nah itu yang bisa dijadikan waktu mantra waktu kita mau berdoa. Meditasi itu doa Yesus. Kemudian yang di grup kemarin di MP3 itu pakai Maranatha. Jadi dibunyikan Maranatha. Jadi itu kalau meditasi bisa bermacam-macam cara. Saya sudah tadi katakan, bisa doa, bisa lukisan, bisa alam, bisa pengalaman, bisa teks kitab suci. Apapun bisa untuk meditasi. Kenapa? Karena manusia yang aktif, usaha. Dia bisa memakai apapun yang dia rasa perlu untuk mencapai kedalaman rohani tertentu atau makna. Tapi dalam kontemplasi saya tidak aktif. Saya duduk hening, membiarkan Allah memandang aku dan berbicara kepada aku. Dan saya tidak bisa meminta Allah dalam setengah jam ini kamu harus berbicara pada saya. Itu kebebasan Allah. Ya itu yang mau saya tanyakan. Berarti yang dimaksud dengan kontemplasi adalah doa hening ya Romo? Meditasi juga doa hening. Saya tidak usah pakai mantra. Saya bisa melihat alam itu. Saya merenungkan alam di sana. Misalnya ada pohon dengan bunga yang bagus. Saya membiarkan Allah berbicara. Saya tidak berbicara apa-apa. Tapi kepala saya berpikir tentang wah kan begini dan begini. Jadi bukan soal berbicara atau tidak berbicara, hening atau tidak hening, tapi hak mana yang bergerak. Kalau meditasi, pihak manusia yang bergerak banyak. Kalau kontemplasi, manusia lebih pasif. Allah yang saya undang berbicara, tapi saya tidak bisa mengontrol Allah. Dalam meditasi saya bisa membuat langkah 1, 2, 3, 4. Tapi dalam langkah meditasi, kontemplare, terah waktu Allah. Hari ini saya tidak menemukan apa-apa. Bulan ini saya tidak menemukan apa-apa. Tidak apa-apa. Tahun ini mungkin tidak apa-apa. Karena waktu Allah, waktu yang untuk orang yang berkontemplasi itu adalah orang-orang yang harus selalu sabar. Orang-orang yang harus punya kesabaran dan iman yang dalam. Baru kontemplasi itu dijalankan baik. Kalau tidak, dia akan cemas sendiri, dia akan gelisah sendiri, dia akan marah sendiri dan gagal. Jadi bukan soal hening, tapi soal siapa yang berinisiatif. Terima kasih Romo. Nah saya misalnya kan, kalau ditanya pada saya, tahap mana? Saya masih tahap meditasi, belum tahap kontemplasi. Contohnya, ya, karena tidak gampang untuk sampai pada tahap kontemplasi. Itu bukan suatu perjalanan yang jauh. Kesabaran yang dalam, ketenangan batin, dan kesanggupan untuk kita. Karena sering kita sudah punya target, sudah berbulan-bulan saya menunggu Allah berbicara kok, gitu. Gawat itu, tanda-tanda kontemplasi akan gagal itu. Karena sudah muncul kegelisahan, marahan. Oke, baik. Terima kasih, Pastor.
kita beri aplaus sekali lagi buat Pastor. Baik, ya. Malam ini adalah pertemuan terakhir dari kursus dasar kitab suci ini, ya. Kita masih memikirkan kelanjutannya akan seperti apa, ya. Kami ada ininya, tapi kita juga pengen tahu dari Bapak Ibu maunya seperti apa, nanti bisa kita pilih-pilih, ya. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi dari Pak Atong, ya, tapi nanti saya minta beliau ajukan pertanyaan di grup WA saja, ya. Sementara kegiatan kursus kitab suci, kursus dasar kitab suci sampai yang terakhir yaitu hari ini, ya, sambil kita memikirkan kegiatan selanjutnya. Tapi kalau ada yang penasaran dengan meditasi, ya, dengan keinginan untuk mewarta kabar sukacita atau kabar tentang Injil, tentang Yesus, GB akan mengadakan kursus evangelisasi pribadi yang akan dimulai pada bulan Juni, ya. Jadi yang penasaran, yang mau belajar untuk sharing iman, ya, yang mau mendengarkan sharing dari orang lain, yang tentunya akan memberkati kita, yang tentunya akan mengajarkan kita untuk menjadi seorang pewarta kitab suci, ya, pewarta kabar sukacita, dan yang membuat kita semakin mencintai sabda Tuhan itu sendiri dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang belum ikut CAP, ya, kursus evangelisasi pribadi, silakan mendaftar, ya, masih dibuka, ya, PO-nya ada di belakang. Ibu Haryani, coba berdiri Ibu, nanti mungkin ada yang datang mencari Ibu untuk daftar, ya, silakan mendaftar. Kemudian tadi ada juga pesan dari panitia, ada juga retret wanita berhikmat juga akan segera diadakan pada bulan Juli, ya, bagi ibu-ibu yang berminat, ya, untuk mengikuti retret ini juga bisa mendaftarkan diri, bisa menghubungi saudari Lita, ya, Lita ada di belakang tadi. Juga nanti ada retret pria Katolik sejati juga di bulan Juni, ya. Jadi masih banyak kegiatan yang bisa diikuti sambil menunggu kelanjutan dari kursus kitab suci ini. Baik, sebelum kita foto bersama dan juga menikmati snack di belakang, kita tutup dengan doa, ya, yang saya minta Suster Paula untuk memimpin doa, ya. Dari situ juga tidak masalah, Suster. Baik, terima kasih. Kita mengambil sikap berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Allah Putra penebus dunia, juru selamat kami, Allah Roh Kudus, menguduskan dan menghibur dan memberikan kami 7 karunia khusus untuk hidup kami masing-masing. Puji syukur bagimu Tuhan, bahwa kami boleh menyelesaikan kursus kitab suci dasar ini dalam keadaan sehat dan selamat dan baik. Kami masih mohon kurnia Roh Kudus, supaya kami semakin mengenal siapa Tuhan itu bagi saya. Siapakah saya manusia ini, dan apa tujuan hidupku di dunia, dan apa tujuan hidupku di akhirat yang akan datang. Di dalam kitab suci akan dijawab satu persatu. Tuhan, kami yakin dan percaya apa yang Tuhan mulai dalam diri kami masing-masing akan diselesaikan dengan sempurna. Sekarang kami akan pulang membawa berkat Tuhan
untuk keluarga kami. Semoga keluarga kami selalu sehat walafiat dan besok kami bisa bangun dengan semangat segar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ini sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Silakan duduk kembali. Ya, kita foto menghadap ke altar saja, mungkin agak merapat ke depan. Ya. Ya. Muat nggak? Ada 60-an nih. Boleh. Boleh, ke depan boleh. Ya, cuma agak rapat jadinya. Saya mau mengundang Pastor Leo dan Pastor Marcel dulu. Ambil sini. Ada pencahayaan. Kayak Alfamart aja kita nih. Bapak Ibu silakan menikmati snack di depan ya. Sambil ngobrol-ngobrol, siapa tahu ada yang punya ide, ada yang punya masukan buat kami panitia. Terima kasih.